Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai praktikum kristalografi dan mineralogi, di mana di sini terdapat beberapa peralatan yang harus disiapkan sebelum memulai mata kuliah ini. Yang pertama ada pensil, yang kedua ballpoint atau drawing pen, yang ketiga busur, yang keempat penggaris, yang kelima penghapus, yang keenam peraut, yang ketujuh pensil warna, dan yang tidak kalah penting ialah lembar praktikum atau kertas praktikum yang akan digunakan sebagai media dalam menggambar kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai sistem kristal ortorombik. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini seperti biasa. Yang pertama, mengukur panjang dari kotak yang terdapat pada lembar praktikum. 19 cm dibagi 2, 9,5. Lebar 17 cm dibagi 2, 8,5. Tarik garis yang menghubungkan kedua titik yang telah kita tandai. Seperti ini. Selanjutnya, ukur 6 cm bagian sumbu vertikal. 6 cm. Seperti ini. Tarik garis yang menghubungkan ke 6 standar 6 cm tadi. Seperti ini. Selanjutnya, ukur 3 cm untuk setiap garis horizontalnya. 3 cm. 1, 2, 3 cm. Seperti ini. Lalu tarik garis vertikal yang menghubungkan. Seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan adalah mengukur 30 derajat untuk setiap titik, di mana di sini titiknya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ukur 30 derajat untuk setiap titiknya. Lalu kita hubungkan titik 30 derajatnya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk ke-6 titik berikutnya.
tarik garis. Seperti ini. Jika telah terbentuk 30 derajat pada setiap titik dari ke-9 titik, maka beri tanda 1 cm pada setiap garis 30 derajatnya. 1 cm seperti ini. Setelah ditentukan titik 1 cm pada setiap garis 30 derajat, maka selanjutnya kita hubungkan setiap titik yang telah kita tandai seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita tarik garis yang menghubungkan secara vertikal. Seperti ini. Selanjutnya adalah proses penebalan garis. Di sini untuk garis yang vertikal ini kita menggunakan garis lurus. Ini juga garis lurus. Seperti ini. Untuk garis yang ini juga menggunakan garis lurus. Oke. Selanjutnya untuk garis yang ini kita menggunakan garis lurus pada bagian sini, lanjutkan dengan garis putus-putus. Selanjutnya ada garis lurus di sumbu C. Kita beri tanda C plus dan C min. Untuk garis yang ini kita menggunakan garis tebal, garis lurus. Garis yang ini kita menggunakan garis putus-putus.
seperti ini. Garis yang ini kita menggunakan garis lurus, yang ini juga garis lurus. Selanjutnya, untuk di bagian garis terluar kita menggunakan garis lurus untuk menghubungkan ketiga titik. Garis tengahnya juga garis lurus seperti ini, dan garis terdalamnya juga garis lurus. Untuk yang di bagian tengah, di sini kita menggunakan garis putus-putus. Sedangkan bagian sini kita menggunakan garis lurus. Untuk bagian tengah sini kita menggunakan garis lurus. Kita beri tanda bahwa ini adalah sumbu B. B plus, B min. Untuk garis bagian bawah juga kita menggunakan garis lurus. Untuk yang bagian ini kita menggunakan garis putus-putus. Ini bagian sini tengah kita menggunakan garis lurus, lalu putus-putus, lalu garis lurus seperti ini. Untuk bagian yang terluar kita menggunakan garis lurus. Setelah garis vertikal dan garis horizontalnya telah tergambarkan, maka selanjutnya adalah garis 30 derajatnya. Untuk yang pertama yang ini kita menggunakan garis lurus, yang kedua juga kita menggunakan garis lurus ini, yang ketiga juga menggunakan garis lurus. Untuk yang di bagian sini kita menggunakan garis lurus dan garis putus-putus. Hal yang sama juga dilakukan untuk titik tengah, garis lurus lalu garis putus-putus. Sedangkan untuk yang di bagian paling pinggir kita menggunakan garis lurus. Untuk garis tengah ini kita buat untuk sumbu A seperti ini. Kita beri simbol sumbu A, min, dan A plus. Untuk A diberi nama berasi ini. Untuk sumbu B kita beri nama makro, dan untuk sumbu C kita beri nama basal. Oke, lanjut lagi. Untuk bagian yang ini kita menggunakan garis putus-putus. Untuk bagian yang ini kita menggunakan setengah garis lurus dan setengah garis putus-putus. Bagian sini kita menggunakan garis lurus. Setelah terbentuk seperti ini, maka selanjutnya adalah proses penghapusan. Setelah garis bantu dihapus, maka selanjutnya kita akan mewarnai bidang yang terdapat pada gambar untuk sistem kristalografi ortorombik ini, sehingga gambar warna akan menunjukkan seperti ini.